Saya rasa sih ini karena ada Farhad Abbas. Farhad Abbas ini terkenal dengan kerumitannya gitu. Viral terus kalau ada sensasi-sensasi, kalau ada drama-drama, apalagi menyoal politik ini si orang ini selalu hadir. Jadi saya tidak terlalu menggubris soal inilah. Dia dukung Anies Baswedan di mana notabene banyak sekali orang yang membenci Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan itu gimana ya? Kalau yang suka-suka banget, kalau yang benci-benci banget. Polarisasinya itu sangat terlihat jelas kalau Anies Baswedan itu. Makanya tidak heran kalau misalkan banyak berita soal Anies Baswedan, baik itu menjelek-jelekan, baik itu membuat Anies Baswedan bagus. Apalagi sudah memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dirasa banyak yang bertentangan dengan jalur yang hari ini atau selama ini Nasdem jalani. Gerindra dengan PKB yang makin hari makin tidak jelas hubungannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi dalam konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan kali ini ada updatean kompilasi berita lagi. Yang pertama mungkin saya akan bahas soal Hasnaini yang kemarin saya upload, ternyata ada updatean terbaru. Lalu yang kedua soal kader Nasdem yang keluar, yang menyatakan mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Jadi semakin banyak aja sekarang daftar anggota Nasdem atau kader Nasdem yang keluar dari partainya. Lalu yang ketiga ada berita Prabowo Subianto yang bertemu dengan para kiai ulama dari Jawa Timur. Kita langsung saja menuju beritanya. Cekidot. Kita datang dari Detik News. Saya selalu update dari Detik News karena cepat ya kalau Detik News ya. Nah, Hasnaini tersangka korupsi yang cabut cerita dugaan asusila Ketua KPU RI. Jadi kemarin saya sudah upload berita soal Hasnaini full ya dari awal mula ceritanya. Sampai per hari ini ada updatean terbaru terkait cerita dugaan asusila Ketua KPU RI. Jadi saya baca beritanya. Nama Hasnaini kembali menghiasi media massa kali ini soal pengakuan lewat video pendek yang mendapat perlakuan asusila dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Belakangan Hasnaini mencabut pernyataan itu dan meminta maaf ke Hasyim Asy'ari. Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kekhilafan saya akibat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi. Jadi kalau misalkan saya mencoba mengingatkan, di video kemarin saya sudah sampaikan bahwa orang ini adalah tersangka korupsi. Jadi mungkin masih banyak pikiran-pikiran, masalah-masalah yang dipikirin. Jadi saya juga kemarin saya mengatakan bahwa orang ini tidak layak untuk dipercaya. Betul saja, ternyata updatean terbaru dia mencabut laporannya dan membuat video klarifikasi bahwa menyatakan dia tidak mengalami pelecehan dugaan seksual dari Hasyim Asy'ari Ketua KPU RI. Saya sudah menduga itu tidak terjadi. Dan benar saja. Nah, untuk mengingatkan teman-teman, ini adalah wanita emas yang diceritakan oleh media massa. Jadi dia juga adalah artis dan kebetulan juga anak dari mantan anggota DPR, Max Muin. Kita baca lagi lanjutannya. Nah, ini karir politiknya 2012. Dia sebagai calon independen Gubernur DKI Jakarta. 2013 ia maju caleg dari Partai Demokrat. 2017 Fit and Proper Test calon Gubernur DKI yang digelar oleh PDIP tapi usahanya gagal. 2022
Hasnaini didapuk menjadi Ketua Umum Parpol Republik Satu dan lolos verifikasi administrasi KPU. Partainya kandas saat harus melalui verifikasi faktual. Secara karir politik ini sangat kurang bagus. Seorang Hasnaini ini dan sempat menyerang ketua KPU juga dengan dugaan seksual. Padahal ini saya ingatkan kasus korupsi Hasnaini ini. Sejak September 2022, Kejagung menetapkan Hasnaini selaku Direktur Utama PT MMM sebagai tersangka. Ini kasusnya ya, dan merugikan negara miliaran rupiah. Jadi itu menjadi catatan bahwa Hasnaini tidak dipercaya omongannya. Nah, ini Ketua KPU bilang di sini nih. Ya begitulah, ini kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang dikonfirmasi dari pertanyaan media kepada Ketua KPU RI. Jadi video klarifikasinya mungkin teman-teman bisa lihat nih, salah satunya nih. Dua, bahwa pada faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari adalah hubungan yang bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu. Profesional saja katanya, hubungan tidak lebih dari itu. Jadi itu jelas mengada-ngada. Ini Farhad Abbas ini yang menjadi dalang kompornya. Tuding Ketua KPU ancam Hasnaini, ini penjelasannya. Saya juga males ini baca beritanya. Jadi pada intinya si Farhad Abbas ini menyangka itu adalah dugaan ancaman, sehingga si Hasnaini ini membacakan klarifikasi melalui video. Nah, kita baca sedikit di halaman 1. Selanjutnya 11 Desember 2022 di Rutan Salemba, Hasnaini diduga mendapat tekanan dan ancaman sehingga terpaksa membuat video pernyataan. Namun pada 22 Desember Hasnaini melaporkan Hasyim Asy'ari ke DKPP terkait pelanggaran etik. Jadi sebetulnya video yang tersebar hari ini itu video yang dibuat tanggal 11 Desember yang sudah lama juga. Menurut Farhad Abbas, video itu dibuat karena ancaman dari mantan pengacara atau mantan kuasa hukum lama Hasnaini, Brian Gautama, yang bekerja sama dengan Hasyim Asy'ari mengancam Hasnaini. Lalu dibuatlah video itu, namun pada tanggal 22 Desember dia melaporkan ke DKPP. Saya juga kurang paham kenapa ini menjadi semakin rumit ya. Saya rasa sih ini karena ada Farhad Abbas. Farhad Abbas ini terkenal dengan kerumitannya gitu. Viral terus kalau ada sensasi-sensasi, kalau ada drama-drama, apalagi menyoal politik, ini si orang ini selalu hadir. Jadi saya tidak terlalu menggubris soal inilah. Kita lanjutkan lagi. Berita selanjutnya dari Siswono Yudohusodo, Ketua One Team Nasdem, yang mundur dari partai. Ini orang yang tidak asing lagi mungkin dari telinga kita, dari pandangan kita. Karena apa? Karena dia mantan calon wakil presiden 2004. Kita baca profilnya. Siswono merupakan kader senior Partai Nasdem. Pada 2017, Siswono Yudohusodo diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Pengesahan ini didasarkan pada surat bernomor DPP Partai Nasdem sekian yang ditetapkan di Jakarta. Keputusan ini sekaligus mencabut SK bla 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 tentang penetapan perubahan susunan dan personalia Dewan Pertimbangan. Bukan main-main, dia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Siswono merupakan mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) dan Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia. Ia sudah menjadi petani sejak 99. Menjadi anggota MPR mewakili petani. Waduh, luar biasa sekali kalau lihat profil dari One Team Nasdem. Nah, ini profil Yudohusodo yang tinggalkan Nasdem. Kalau kita lihat memang Nasdem belakangan ini mengalami tantangan yang berat. Kenapa? Karena dia dukung Anies Baswedan, di mana notabene banyak sekali orang yang membenci Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan itu gimana ya? Kalau yang suka banget, kalau yang benci banget. Jadi makanya kalau di media sosial itu sangat kenceng.
Kalau yang suka-suka banget, kalau yang benci-benci banget. Polarisasinya itu sangat terlihat jelas kalau Anies Baswedan itu. Makanya tidak heran kalau misalkan banyak berita soal Anies Baswedan, baik itu menjelek-jelekan, baik itu membuat Anies Baswedan bagus. Dan kedua, tantangan hari ini Nasdem itu soal menteri di kabinet Jokowi yang akan di-kick katanya ya. Banyak berita mengatakan menteri-menteri yang dari Nasdem itu akan di-reshuffle. Ada 3 menteri dari partai Nasdem yang mungkin akan di-reshuffle oleh Jokowi ya, karena udah jelas lah posisi Nasdem makin kesini makin oposisi dengan pemerintahan. Nah, berita ketiga juga ini masih dari Detik. Siswono Yudhohusono nyatakan mundur dari partai. Nasdem belum terima surat. Nah, senior partai Nasdem mengundurkan diri dari partai. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyayangkan keluarnya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem itu meski belum menerima surat pengunduran diri. Katanya kalau kita gini masuk partai itu kan tidak ada paksaan. Orang masuk di partai satu, keluar masuk juga biasa. Walaupun kita sayangkan lah, pasti kehilangan partai kader sesenior Pak Siswono. Nah, yang saya baca dari berita-berita Pak Siswono ini, belum ada alasan kenapa dia mengundurkan diri. Tapi kalau menurut analisa para pengamat juga media-media, ini banyak yang memberitakan bahwa Nasdem ini makin hari makin tidak berada di jalur rel yang benar. Katanya apalagi sudah memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden, dirasa banyak yang bertentangan dengan jalur yang hari ini atau selama ini Nasdem jalani. Jadi banyak sekali yang pindah partai, bahkan keluar ya. Dan berita ketiga ini dari Prabowo, ini CNN Indonesia yang memberitakan soan ke ulama dan kiai sepuh Jatim minta restu Pilpres 2024. Makin hari Ketua Umum Partai Gerindra juga gerakannya semakin terlihat, kampanyenya juga semakin terlihat. Jadi bukan Anies Baswedan aja, bukan Ganjar Pranowo saja, tapi makin hari Prabowo juga semakin sering menggelar pertemuan dengan para pejabat, para ulama ya untuk mendompleng suaranya mungkin untuk di Pilpres. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang mendampingi Prabowo mengatakan dalam pertemuan tersebut Prabowo meminta doa restu kepada belasan ulama kiai kondang asal Jatim terkait rencana pencalonannya sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pak Prabowo menjelaskan kepada beliau bahwa proses demokrasi juga sekarang dalam proses berjalan. Karena itu seperti yang dimandatkan oleh partai, beliau mencoba terus ingin tetap memberi pengabdian yang baik untuk bangsa dan negara. Karena itu beliau berharap bisa mendapatkan restu, mendapat pangestu dari para kiai dan ulama untuk 2024. Sebetulnya kalau misalkan calon-calon ini datang ke kiai, siapapun sebetulnya pasti didoakan yang terbaik lah tentu saja. Saya kira ini hal yang positif dari Prabowo mendatangi para alim ulama di Jawa Timur. Ini di Surabaya nih beritanya juga. Ungkap Prabowo minta restu 2024 ke kiai di Surabaya. Lalu selanjutnya Prabowo 5 jam bertemu kiai di Surabaya. Ini yang dibahas. Kita lihat ya. Alhamdulillah hari ini Pak Prabowo berkunjung ke Jawa Timur. Beliau hari ini bertemu para ulama. Intinya pemimpin Ponpes, kiai-kiai sepuh di Jatim. Beliau ingin mendengar langsung para tokoh, para pemimpin Ponpes di Jatim yang setiap hari bergulat bergumam di tengah-tengah masyarakat tentang berbagai hal. Lalu di dalam pertemuannya Prabowo yang juga sebagai Menteri Pertahanan perlu mendapat masukan dari para ulama. Jadi gerakannya bukan hanya Anies Baswedan. Hari ini Prabowo sudah gas karena semakin hari semakin dekat jadwal kampanye. Jadi perlu ada komunikasi-komunikasi yang strategis dengan beberapa tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Dan ada berita juga sebetulnya soal koalisi Gerindra dengan PKB yang makin hari makin tidak jelas hubungannya. Karena hari ini diisukan Caimin ini akan menjadi calon wakil presiden dari
presidennya Anies Baswedan. Jadi mereka akan berpasangan Anies Caimin. Saya juga belum membaca-baca beritanya, tapi saya sudah mendapat informasi katanya Anies Baswedan ini akan berpasangan dengan Caimin. Mungkin saja ini peluang ini bisa terjadi karena apa? Karena PKB ini suaranya lumayan besar dibanding dengan Demokrat dan PKS. Kalau PKS kan pengen Aher, kalau Demokrat itu pengen AHY. Dan Caimin ini bisa menjadi solusi antara kedua partai tersebut. Kita lihat aja perkembangannya dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen. Itu aja mungkin ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.